Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarencia, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, Prodi Komunikasi kelas KM 801. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester untuk mata kuliah Teknik Lobi dan Negosiasi dengan dosennya sendiri Ibu Rosana atau Ibu Ocha. Saya izin menjawab Bu atas pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. 1. Mengapa komunikasi persuasif penting dalam negosiasi? Berikan argumentasi Anda disertai dengan pandangan para ahli yang relevan. Jawab. Menurut saya, komunikasi persuasif sangatlah penting dalam negosiasi, karena dengan adanya persuasif bisa mempengaruhi sikap serta pemikiran pihak yang terlibat dalam negosiasi. Berikut argumentasi saya untuk mendukung pentingnya komunikasi persuasif dalam negosiasi. A. Dapat membangun hubungan yang baik. Komunikasi persuasif dapat membantu pihak yang terlibat dalam negosiasi agar dapat saling memahami, bisa bekerja sama, saling menguntungkan, sehingga terbangunlah hubungan yang baik. B. Dapat meningkatkan kepuasan. Dengan komunikasi persuasif, apa yang kita ingin sampaikan itu jelas tersampaikan, serta dapat meyakinkan pihak yang terlibat dalam negosiasi. Maka sudah membuktikan bahwa pihak terlibat puas dengan negosiasi yang ada. C. Mempengaruhi keputusan. Dengan menggunakan komunikasi persuasif, kita dapat mempengaruhi pemikiran pihak yang terlibat sehingga keputusan yang diambil mereka sesuai dengan yang kita inginkan. Beberapa ahli yang relevan yang memiliki pandangan mengenai pentingnya komunikasi persuasif dalam negosiasi seperti A. Dr. Robert Cialdini, yaitu seorang psikolog sosial, mengatakan bahwa prinsip persuasi dapat digunakan saat melakukan negosiasi agar dapat berhasil seperti konsistensi, kesamaan, serta otoritas. B. Dr. Deborah Tannen, yaitu seorang ahli linguistik, mengatakan pentingnya memahami perbedaan yang ada saat melakukan negosiasi, seperti gaya komunikasi agar dapat berhasil dalam negosiasi. 2. Jelaskan hakikat mendengarkan dalam proses komunikasi. Jawab. Mendengarkan merupakan aspek terpenting dalam proses komunikasi, di mana saat mendengarkan kita menerima, memahami, dan memberikan tanggapan terhadap pesan yang disampaikan oleh pihak lain. Bagaimana kita menginterpretasikan pesan verbal maupun nonverbal. Berikut adalah hakikat mendengarkan dalam proses komunikasi. A. Penerimaan informasi. Saat pihak lawan bicara menyampaikan pesan, kita fokus mendengarkan agar dapat menerima informasi atau pesan yang disampaikan. B. Pemahaman yang mendalam. Saat mendengarkan, kita juga berusaha memahami apa pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh lawan bicara, agar kita juga dapat mengetahui tujuan serta merasakan emosi yang terkandung di dalamnya. C. Respon yang tepat. Selain menerima dan memahami saat mendengarkan, kita pun harus memberikan respon yang tepat terhadap pesan yang diterima. Contohnya, memberikan pertanyaan, tanggapan, atau reaksi terhadap pesan yang telah disampaikan agar lawan bicara tahu bahwa kita menerima dan paham dengan apa yang telah disampaikannya. D. Membangun hubungan yang baik. Jika kita sudah jadi pendengar yang baik, maka lawan bicara akan sangat senang karena kita dianggap memahaminya serta mendukungnya. Dari sinilah terciptalah hubungan yang baik. F. Menghindari miskomunikasi. Jika kita mendengarkan dengan baik, itu berarti kita sudah berusaha menghindari yang namanya miskomunikasi atau kesalahpahaman, agar lawan bicara tidak kecewa dan tidak merusak suasana. 3. Jelaskan disertai dengan contohnya 3 bentuk lobi. Yang pertama, lobi tradisional. Kedua, lobi akar rumput. Ketiga, lobi political action committee. Jawab. Lobi adalah upaya pendekatan yang dilakukan secara individu maupun kelompok untuk mempengaruhi kebijakan publik, undang-undang, dan keputusan pemerintah agar mendapatkan keuntungan. Ada 3 bentuk lobi yang umum dikenal, yaitu lobi tradisional, lobi akar rumput, dan lobi political action committee atau PAC. A. Lobi tradisional. Lobi tradisional biasanya dilakukan oleh perusahaan besar, organisasi, atau kelompok kepentingan yang memiliki dana yang cukup untuk menyewa pengacara dan konsultan, atau ada juga yang langsung mendekati pihak penting tertentu
agar dapat mempengaruhi kebijakan publik. Contohnya adalah perusahaan kosmetik yang menggunakan pelobi profesional untuk mempengaruhi kebijakan terkait regulasi kosmetik. B. Lobi akar rumput. Lobi akar rumput melibatkan individu atau kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan atau mempengaruhi pengambilan keputusan. Mereka biasanya menggunakan kampanye, petisi, demonstrasi, atau aksi langsung. Contohnya adalah kelompok masyarakat yang tidak setuju di tempatnya akan dibangun rumah duka yang membuat mereka melakukan kampanye dan petisi. C. Lobby Political Action Committee atau PAC. Lobby PAC adalah kelompok politik yang mengumpulkan sumbangan keuangan dari pihak lain untuk mendukung kandidat atau partai politik yang sesuai dengan kepentingan mereka. Contohnya adalah kasus ExxonMobil dan pengaruhnya dalam kebijakan energi. ExxonMobil, perusahaan minyak dan gas global, memiliki PAC yang aktif dalam mendukung kandidat-kandidat yang mendukung kepentingan industri minyak dan gas. Melalui sumbangan dana dan advokasi politik, PAC ExxonMobil berperan dalam mempengaruhi kebijakan energi di Amerika Serikat. Mereka dapat mempengaruhi keputusan politik terkait regulasi lingkungan, pengeboran minyak, dan kebijakan energi lainnya. Jadi, setiap bentuk lobi memiliki strategi dan pendekatan yang berbeda untuk mempengaruhi kebijakan yang ada. 4. Jelaskan strategi dan upaya meyakinkan pihak lain. Apa saja keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang negosiator? Jawab, strategi dan upaya meyakinkan pihak lain. A. Strategi win-win, di mana strategi ini menguntungkan kedua belah pihak. B. Strategi win-lose, di mana salah satu pihak ingin mendapatkan keuntungan dan saling berkompetisi. C. Strategi lose-lose, di mana strategi ini tidak menguntungkan pihak manapun. D. Strategi lose-win, di mana salah satu pihak mengalah agar mendapatkan manfaat lainnya. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang negosiator. A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan analisis. C. Kreativitas. D. Kemampuan memecahkan masalah. E. Keterampilan negosiasi dan persuasi. F. Empati dan kecerdasan emosional. 5. Jelaskan apa yang Anda pahami mengenai negosiasi. Jelaskan juga mengenai unsur-unsur teks dalam lobi dan negosiasi. Jawaban disertai contohnya. Jawab, negosiasi adalah sebuah komunikasi antar dua pihak atau lebih yang berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui tawar-menawar. Unsur-unsur teks dalam lobi dan negosiasi. 1. Bahasa yang digunakan, yaitu sopan dan diplomatis dalam berkomunikasi. Ini sangat penting dalam lobi dan negosiasi, karena bertujuan untuk memupuk hubungan yang baik antar pihak yang terlibat. Contoh, seorang calon karyawan yang ingin melamar pekerjaan di sebuah perusahaan dan melakukan wawancara. Calon karyawan tersebut akan menggunakan bahasa yang sopan dan diplomatis untuk meyakinkan pihak perusahaan, seperti mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih, dan yang lainnya. 2. Argumen yang kuat. Teks dalam lobi dan negosiasi harus didukung oleh argumen yang kuat dan logis. Argumen yang kuat akan membantu meyakinkan pihak lain untuk menerima tawaran atau kesepakatan yang diajukan. Contoh, seorang calon karyawan memberikan data diri yang berisikan tentang pengalaman, keterampilan, dan prestasi untuk mendukungnya agar dapat mempengaruhi kebijakan. 3. Tawar-menawar. Unsur tawar-menawar adalah unsur teks dalam lobi dan negosiasi yang sangat penting karena untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, mereka saling memberikan tawaran. Contoh, saat seorang calon karyawan melakukan proses negosiasi gaji dengan pihak perusahaan, tawar-menawar dapat terjadi untuk menentukan gaji yang akan didapatkan. Calon karyawan akan menegosiasikan gaji yang lebih tinggi berdasarkan pengalaman dan kualifikasi yang dimilikinya. Sementara pihak perusahaan berusaha untuk menawarkan gaji yang sesuai dengan standar dan anggaran perusahaan. 4. Kesepakatan bersama. Teks dalam lobi dan negosiasi harus mencerminkan kesepakatan bersama antar pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan ini harus dibuat secara jelas dan mengikat,
kedua belah pihak agar tidak terjadi yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Contoh, setelah melakukan negosiasi, pihak perusahaan dan calon karyawan mencapai kesepakatan bersama, yaitu dengan calon karyawan menandatangani kontrak sesuai dengan kesepakatan mereka. 6. Jelaskan mengenai teori perbedaan budaya dalam negosiasi. Jawaban disertai dengan contohnya. Jawab. Teori perbedaan budaya dalam negosiasi mengacu pada perbedaan latar belakang budaya, nilai-nilai budaya, norma-norma, dan keyakinan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam proses negosiasi. Budaya memiliki peran penting dalam menentukan gaya negosiasi, komunikasi, dan cara berpikir. Ada beberapa teori yang menjelaskan perbedaan budaya dalam negosiasi. Di antaranya adalah 1. Teori dimensi budaya Hofstede. Teori ini mengidentifikasi 5 dimensi budaya yang mempengaruhi perilaku dalam negosiasi, yaitu 1. Kekuatan jarak, 2. Individualisme versus kolektivisme, 3. Maskulinitas versus feminitas, 4. Ketidakpastian yang dihindari, 5. Orientasi jangka panjang versus orientasi jangka pendek. Contoh perbedaan dalam tingkat ketidakpastian yang dihindari dapat mempengaruhi cara suatu negara merespon perubahan atau resiko. Negara-negara dengan ketidakpastiannya rendah cenderung memiliki aturan yang jelas dan struktur yang stabil untuk mengurangi ketidakpastian. Sementara negara-negara dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi mungkin lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. 2. Teori tingkat konteks Hall. Teori ini membedakan budaya melalui tingkat konteks tinggi dan rendah. Budaya tingkat konteks tinggi lebih mengarah pada pemberian makna melalui pesan konteks dan hubungan, sedangkan budaya tingkat konteks rendah lebih fokus pada informasi verbal, bagaimana budaya dan konteks mempengaruhi komunikasi manusia. Contoh, ketika seorang bertemu orang baru, mereka akan mengalami tingkat konteks tinggi. Hal ini berarti individu tersebut akan lebih memperhatikan aspek nonverbal komunikasi seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan jarak fisik, untuk memahami pesan yang disampaikan oleh lawan bicara. 7. Jelaskan pemahaman Anda mengenai adanya perbedaan budaya dalam negosiasi. Lantas, bagaimana upaya untuk menciptakan komunikasi yang efektif karena adanya perbedaan latar belakang budaya dalam dunia bisnis? Jawab. Perbedaan budaya dalam negosiasi merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi proses negosiasi. Begitu juga hasilnya. Karena adanya perbedaan latar belakang budaya, bahasa, nilai-nilai budaya, norma-norma, dan keyakinan yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Upaya-upaya untuk menciptakan komunikasi yang efektif karena adanya perbedaan latar belakang budaya dalam dunia bisnis sebagai berikut. A. Pemahaman mendalam tentang budaya. Sebelum kita memulai negosiasi, perlu kita pahami dulu budaya dari pihak lain, mulai dari mengenal dan memahami latar belakang budaya, bahasa, nilai-nilai budaya, norma-norma, keyakinan, dan cara berpikir dari perspektif budaya mereka. B. Kesadaran akan perbedaan budaya. Untuk menciptakan komunikasi efektif, maka menyadari adanya perbedaan budaya dan menghargai keberagaman budaya adalah langkah yang penting. Hindari asumsi agar tidak terjadi kesalahpahaman. C. Adaptasi gaya komunikasi. Perbedaan budaya mengakibatkan adanya perbedaan gaya komunikasi juga. Perlu untuk kita beradaptasi dengan gaya komunikasi yang sesuai dengan budaya pihak lain agar dapat membantu kita untuk membangun hubungannya lebih baik. D. Keterbukaan dan fleksibilitas. Keterbukaan dan fleksibilitas sangat penting untuk menciptakan komunikasi efektif. Keterbukaan yang dimaksud adalah mau belajar dan beradaptasi dengan perbedaan budaya. Sedangkan yang dimaksud dengan fleksibilitas yaitu bisa menyesuaikan strategi dan pendekatan negosiasi agar dapat membantu memperkuat hubungan sesama. E. Pendekatan kolaboratif. Mendorong kerjasama dan kolaborasi bersama-sama untuk mencari solusi agar dapat menguntungkan segala pihak. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih semuanya.